Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyana Razkia, NIM 211070101019. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala keberkahan, kenikmatan serta kebahagiaan sebagaimana kita masih bisa berdiri sehat walafiat pada saat ini. Tak lupa juga marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, sebagai seorang muslim sejati dalam agama Islam, seseorang yang beragama Islam disebut dengan seorang muslim. Tingkat keimanan seseorang dapat dilihat dari amal ibadah pada diri seseorang tersebut. Tapi, tidak semua orang itu adalah muslim yang benar-benar muslim sejati. Di Islam sudah sangat sempurna untuk sebagai pedoman atau acuan untuk kehidupan kita. Terdapat juga suri tauladan yang dapat kita ambil, contohnya dalam hidup kita di dunia ini. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan suri tauladan dalam Islam adalah orang yang paling mulia di dunia ini, adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, Allah tidak mengakui keimanan seseorang manakala kepribadiannya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim sejati. Lalu, bagaimana jadi seorang muslim sejati? Muslim itu berasal dari kata Islam. Islam secara bahasa berasal dari kata Islam yang artinya menyerahkan diri, lalu menyerahkan diri untuk siapa? Menyerahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ketika orang mengatakan bahwa Islam, seolah dia berkata bahwa saya menyerahkan diri secara total untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa untuk menjadi seorang muslim yang sejati itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman Surat An-Nisa ayat 65 yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka dijadikan kamu hakim dan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian, mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di dalam ayat tersebut tertuang di mana Allah mengatakan bahwa Allah bersumpah, maka demi Tuhanmu, maka demi Rabbmu, mereka tidak percaya. Sampaikan mereka memenuhi 3 syarat. 3 syarat yang pertama yaitu, sampaikan mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam hal yang mereka perselisihkan. Yang kedua yaitu, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka berat untuk menerima keputusan wahai Muhammad. Yang ketiga, mereka pun menyerahkan diri mereka untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Namun, untuk realisasikan Islam itu sedang mudah karena terdapat banyak penghalang-penghalang yang jadikan kita sebagai kesulitan untuk menyerahkan diri kepada Allah dengan benar sebenar-benarnya. Bagian dan mengurangi kesempurnaan Islam kita disebabkan diantaranya yaitu mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, di mana yang mengikuti hawa nafsu orang yang lebih mendahului Rasulnya, lebih diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak mampu untuk menjadi Islam yang sejati. Sulit untuk dijadikan sebagai seorang muslim sejati. Mengapa? Karena dia lebih mengutamakan hawa nafsunya, lebih mengutamakan syahwatnya. Oleh karena itu, orang yang mengikuti hawa nafsu sulit sekali dalam mengikuti kebenarannya. Mengapa? Karena apabila jika kebenaran itu tidak sesuai dengan selera dia, berbeda dengan seorang muslim. Ketika dia berkata saya muslim, muslim itu dari kata Islam. Islam itu bagian dari penyerahan diri yang total untuk Allah Subhanahu wa taala, siap diatur oleh Allah, itu muslim namanya. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, Islam kita sudah sampai mana? Kita hanya sebatas ucapan saja. Semoga kita dijadikan orang-orang yang siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita siap diatur oleh Allah? Tentunya kita harus siap diatur oleh pembuat alam semesta. Karena ini adalah konsekuensi kita sebagai muslim.
Oleh karena itu, Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa orang yang mengucapkan raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam maka wajib masuk surga. Sekian penyampaian saya tentang bagaimana sebagai seorang muslim sejati. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.